Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Bu Kristi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 semester 1. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai Bahasa Indonesia di semester 1 ini, kita akan terlebih dahulu mengetahui apa saja yang akan kita pelajari di semester 1. Mari kita sama-sama menyimak. Oke. Baik teman-teman, untuk materi di semester 1 ini kita akan belajar 5 tema. Tema yang pertama tentang paragraf dan pokok pikiran. Yang kedua, kita belajar tentang iklan. Tema 3, kita belajar pantun. Tema 4, kita belajar kata tanya. Dan tema 5, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, teman-teman, karena ini masih online, masih daring, sehingga nanti materi-materi ini akan Bu Kristi padatkan, sehingga tidak akan terlalu banyak materi yang akan kita pelajari. Baik, untuk tema 1, kita akan belajar tentang paragraf dan juga pokok pikiran. Nanti akan ada tambahan sedikit dari tema 5 yang akan digabungkan di tema 1 ini. Tentang apa? Kita akan belajar dulu subjek outline-nya. Nah, tema 1 dan tambahan tema 5 nanti kita akan belajar 3 hal ini. Yang pertama, 4 ya, ada 4. Ada yang pertama, memahami jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Yang kedua, memahami jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Dan yang keempat, membedakan kata baku dan kata tidak baku. Terakhir, membuat kalimat tanya dengan kata tanya yang tepat. Nah, ini menyinggung juga di tema 4 ya. Kemudian, kita akan belajar dulu teman-teman. Kita mengingat kembali ya, bagaimana membuat kalimat yang baik dan benar itu. Nah, teman-teman, mungkin kalian pernah belajar tentang SPOK. Atau mungkin ada yang belum belajar juga ya tentang SPOK. Apa itu? Nah, ini adalah kaidah teman-teman ya. Ini adalah aturan pembuatan kalimat yang baik dan benar. Nah, ini sederhana sekali teman-teman. Ada subjeknya, subjek, P itu predikat, O itu objek, dan K itu adalah keterangan. Subjek itu siapa? Ya, siapa yang melakukan? Siapa yang sedang mengerjakan sesuatu? Nah, kalau predikat, dia mengerjakan apa? Gitu ya, kegiatannya apa? Kata kerjanya apa? Ya, seperti itulah kira-kira. Kemudian, objek. Objek itu yang dikerjakan, atau benda, atau sesuatu yang sedang dilakukan. K, keterangan. Nah, keterangan ini bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, atau mungkin keterangan suasana, gitu ya, suasana atau keadaan, sama saja. Nah, tapi apakah semua kalimat juga akan SPOK? Belum tentu teman-teman, gitu ya. Bisa ada yang hanya SPO ya, tanpa keterangan, ada mungkin yang tanpa objeknya, gitu ya, cuma subjek predikat gitu aja ya, ada gitu kan. Kemudian berupa kalimat-kalimat penjelasan itu biasanya tidak menggunakan SPOK seperti ini. Ini hanya dasarnya saja. Ini hanya kaidah membuat kalimat secara sederhana ya. Contoh aja langsung ya, contoh. Nah, coba ya, susun menjadi kalimat yang baik dan benar. Bakso Diana makan di ruang makan. Nah, nanti akan menjadi Diana makan bakso di ruang makan. Diana, dia itu termasuk S subjek karena dia yang melakukan ya, makan. Nah, makan ini kata kerja, predikat. Bakso itu objeknya, di ruang makan itu keterangannya. Itu ya teman-teman ya, ini gampang sekali kok, tenang saja. Kemudian berikutnya, kemarin sore bermain anak-anak kelas 5 voli. Jadi apa? Nah, ini ya. Anak-anak kelas 5 bermain voli kemarin sore. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi, anak-anak kelas 5 sebagai subjeknya
Bermain itu predikatnya, bermain apa? Volley itu objeknya, dan kemarin sore adalah keterangan ya. Kalau tadi di ruang makan itu keterangan tempat, nah ini kemarin sore berarti keterangan waktu. Gitu ya. Berikutnya, apa itu paragraf? Nah, ini yang akan kita pelajari. Kenapa kita harus belajar kalimat dulu? Karena untuk bisa kita membuat paragraf, kita harus bisa membuat kalimat dulu ya teman-teman ya. Paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang runtut dan berkaitan. Nah, jadi paragraf itu adalah rangkaian kalimat ya. Jadi tidak hanya satu kalimat. Biasanya paragraf itu minimal 3 kalimat. Nah, setiap kalimat diakhiri tanda titik ya. Biasanya seperti itu, kecuali kalau kalimat bahasa novel atau cerita pendek itu biasanya ada yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru gitu ya, tidak harus tanda titik. Nah, berikutnya ini adalah contohnya paragraf ya. Jadi ini adalah contoh paragraf di mana terdiri dari beberapa kalimat, tidak hanya satu kalimat, tetapi di situ ada 1, 2, 3, dan 4 ya, 4 kalimat di situ. Dan biasanya paragraf ini di awal kalimatnya, di kalimat pertama itu kalian bisa melihat di situ agak menjorok ya, agak menjorok itu dia lebih maju ya formatnya itu ya. Kata bensin itu lebih masuk ke dalam. Jadi dengan bawahnya itu ada perbedaannya, itu hanya untuk membedakan paragraf 1 dengan paragraf berikutnya gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian nanti membuat paragraf, diperhatikan untuk pembuatan kalimatnya, dan untuk formatnya seperti ini kita akan belajar lebih lanjut tentang paragraf. Berikutnya, nah kita akan belajar teman-teman tentang jenis-jenis paragraf. Nah, teman-teman, untuk jenis-jenis paragraf, nah, ada yang menurut kalimat utamanya, ada yang menurut isinya. Jika itu menurut kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3. Deduktif, induktif, dan campuran atau deduktif-induktif. Apa ini? Ya, nanti kita akan belajar. Nah, menurut isinya ada deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Apa ini, Bu? Ya, nanti kita akan belajar juga, Nak. Perhatikan ya. Yang pertama, jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Yang pertama adalah deduktif. Apa itu deduktif? Deduktif itu berarti suatu paragraf yang kalimat utama atau ide pokoknya itu terletak di awal paragraf. Di awal ya. Ini contoh ya. Contoh ada sebuah paragraf. Membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Seseorang yang ingin menguasai ilmu pengetahuan hukum cukup membaca buku-buku hukum. Ingin memiliki pengetahuan tentang kesehatan cukup membaca buku-buku kesehatan. Begitu juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya, cukup dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan erat dengan ilmu tersebut. Nah, teman-teman, ini adalah contoh paragraf deduktif, yang mana kalimat utama atau ide pokoknya itu terletak di awal paragraf, teman-teman. Itu sudah Bu Kristi blok dan juga di garis bawah. Nah, ini merupakan paragraf deduktif. Di situ kalimat utama atau ide pokoknya itu menjadi satu sorotan utama ya teman-teman ya. Yang bawah-bawahnya kalimat selanjutnya itu adalah kalimat pengembang. Jadi bersifat lebih spesifik, lebih detail. Tapi kalimat utama ini cenderung lebih umum, lebih universal gitu ya. Lebih umum, lebih universal, dan itu bisa dikembangkan. Nah, itu kalimat utama ya teman-teman, atau ide pokoknya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua teman-teman. Yang kedua kita belajar paragraf induktif. Nah, kalau tadi deduktif itu kalimat utama atau ide pokoknya itu ada di awal paragraf, kalau induktif itu di akhir paragraf. Nah, ini contohnya masih sama dengan yang tadi. Seorang yang ingin menguasai ilmu hukum cukup membaca buku-buku hukum, dan seterusnya ya teman-teman ya. Biasanya diakhiri dengan kalimat yang seperti ini. Jadi, gitu ya, sehingga
atau dengan demikian. Nah, seperti itu. Biasanya dilengkapi dengan kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena menjadi kalimat kesimpulan, menjadi kalimat utama dalam sebuah paragraf itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Kalimat utamanya ada di akhir. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah campuran. Nah, campuran ini berarti deduktif dan induktif. Gitu ya. Induktif, deduktif. Artinya di awal ya ada, di bawah juga ditegaskan lagi. Jadi ada 2 kali penegasan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Dari awal sudah dijelaskan, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Gitu ya. Kemudian kalimat selanjutnya itu adalah kalimat penjelasan. Kalimat yang berupa kalimat pengembang dari ide pokok itu. Nah, tapi di akhir itu ditegaskan lagi. Sekali lagi, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Nah, ini termasuk kalimat yang menegaskan kalimat utamanya, gitu ya. Di kalimat pertama tadi, yang di akhir hanya bersifat menegaskan atau mengulang kembali. Gitu ya teman-teman ya. Mudah kan? Nah, berikutnya kita belajar jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Tadi yang pertama ada deskripsi. Nah, teman-teman, kalau deskripsi ini paragraf yang isinya melukiskan suatu objek yang dirangkai dengan kata-kata yang dapat merangsang indera pembaca. Artinya, penulis itu menginginkan agar pembaca bisa ikut melihat, mendengar, dan merasakan melalui tulisan yang ditulisnya. Di sini sudah Bu Kristi beri contoh ya teman-teman ya. Kantor itu dicat merah menyala, mencolok dibandingkan dengan kantor sejenis di komplek itu. Ketika kami masuk, kami melihat lobi kantor yang cukup berantakan. Meski berantakan, fasilitas di kantor itu lengkap. Masih ada sofa yang bisa dipakai duduk. Nah, cukup berhenti di sini dulu. Di sini kita bisa seakan-akan juga melihat, dan juga seakan-akan kita juga bisa merasakan, gitu ya. Merasakan, melihat dan juga merasakan. Nah, di situ ada dicat merah menyala, mencolok, gitu ya. Ketika kami masuk, kami lihat lobi kantor yang berantakan, gitu ya. Di situ kita secara panca indera, secara penglihatan itu seolah-olah kita ikut melihat, seolah-olah kita juga bisa mendengar atau mungkin merasakan ya. Kalau kita bisa mengenali beberapa contoh yang lain tentang paragraf deskripsi ini. Jadi kalian tidak usah bingung ya, tidak usah bingung tentang bagaimana membuat paragraf deskripsi. Berikutnya, nah ini narasi. Nah, narasi ini paragraf yang isinya berupa karangan maupun cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta menjelaskan bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Kalau narasi, ya kalau dalam pikiran Bu Kristi ini ya, dalam pikiran Bu Kristi pasti kalau narasi itu berkaitan dengan cerita pendek ataupun novel ya teman-teman ya, atau novel atau mungkin cerita-cerita dongeng seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa contoh, tapi contohnya satu saja ya yang ditampilkan ya. Nah, contohnya begini. Cara merawat dan memelihara merpati tidaklah terlalu sulit. Bagi pemula, langkah pertama adalah membeli merpati satu pasang di tempat usaha peternakan merpati. Jika merpati masih kecil, usahakan kandang tidak terlalu terbuka agar suasana dalam kandang cukup hangat. Nah, stop dulu sampai di sini ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini teman-teman, ini termasuk kalimat yang beruntut, kalimat yang berupa menjelaskan sesuatu, memberikan informasi gitu ya, memberikan informasi yang berurutan. Nah, ini termasuk narasi. Gitu ya, termasuk narasi. Nah, nanti kalau kalian membaca dongeng ataupun cerita pendek ataupun novel, nah ini juga sama teman-teman. Ini nanti juga kalian akan menjumpai teks-teks yang disebut narasi. Gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman, berikutnya tentang eksposisi. Nah, eksposisi ini paragraf yang tujuannya itu untuk memaparkan,
menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Jadi eksposisi ini seakan-akan dalam kepala Bu Kris ini adalah berita gitu ya, suatu berita yang memberikan informasi gitu ya. Kalau kalian baca-baca koran, nah itu termasuk eksposisi juga ya, ada beberapa berita, nah itu bisa masuk eksposisi. Contoh di situ, kegiatan dalam memeriahkan HUT RI ke-69 tanggal 17 Agustus 2016 di Desa Simpang Pematang. Semua warga Desa Simpang Pematang turut memeriahkan acara HUT RI ke-71 dengan mengikuti beragam perlombaan yang disediakan oleh panitia. Stop dulu, berhenti sampai di sini. Nah, ini adalah contoh paragraf eksposisi. Dia memberikan informasi kepada kita berkaitan dengan kegiatan dalam memeriahkan HUT RI ke-69. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya adalah argumentasi. Nah, kalau dari kata argumen itu kan berarti berkaitan dengan pendapat ya teman-teman ya, berpendapat atau menyampaikan opini. Nah, paragraf yang berupa argumentasi ini tujuannya jelas untuk mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta. Nah, tujuannya jelas untuk menerangkan itu, mengungkapkan itu, yaitu pendapatnya. Contoh nih, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Seorang dokter pasti selalu membaca buku-buku medis. Berhenti dulu. Seorang dokter pasti selalu membaca buku-buku medis. Nah, ini sebenarnya adalah pendapat teman-teman. Kata-kata yang menunjukkan itu adalah opini saya, pendapat saya gitu ya. Sebab, lanjut lagi ya, sebab tanpa membaca buku medis ia akan banyak mengalami kesulitan ketika akan mendeteksi penyakit pasien. Nah, ini adalah praduga gitu ya, praduga, duga-duga, atau mungkin perkiraan yang itu termasuk di dalam pendapat pribadi. Menurut saya gitu ya, kalau ada kata-kata seperti itu juga jelas menjadi argumentasi. Menurut saya, seorang yang tidak suka membaca, ya pengetahuannya ya sangat sederhana, sangat sedikit ya, cenderung kurang. Nah, kalimat seperti itu termasuk juga kalimat argumentasi gitu ya. Berikutnya, persuasi. Nah, persuasi ini tujuannya adalah membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Nah, supaya tujuannya tercapai itu, penulis harus mampu mengemukakan bukti yang menggunakan fakta, data yang lengkap, yang konkret, yang nyata gitu ya, yang benar-benar ada gitu. Nah, seperti ini tentang membaca lagi. Nah, di akhir paragraf diakhiri dengan oleh karena itu biasakanlah membaca buku-buku ilmu pengetahuan bila ingin memiliki ilmu pengetahuan. Nah, contoh yang lain ya. Contoh yang lain, mari kita budayakan membaca buku. Mari kita, nah ada kata mari atau ada ayo, ada kata lah gitu ya. Jadi bacalah buku ini atau bacalah buku itu. Nah, itu termasuk persuasi. Nah, biasanya persuasi dan argumentasi ini cenderung sangat mirip teman-teman ya. Karena di dalam persuasi itu juga banyak argumennya. Mengapa penulis itu menuliskan ayo kita rajin membaca gitu ya? Karena di awal pasti dijelaskan membaca sangat penting. Nah, seperti itu dan seterusnya. Jadi nanti di akhirnya bisa ditambahkan ajakan. Ya, itu ya. Jadi nanti agak-agak mirip gitu ya. Nah, itu tentang paragraf teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke teks non-fiksi. Nah, teman-teman, di dalam kita menulis suatu teks atau kita menjumpai beberapa teks, itu ada jenis teks fiksi dan non-fiksi. Kalau teks yang fiksi, itu berarti cerita atau latar yang berasal dari imajinasi. Kalau non-fiksi, itu berdasarkan data, fakta, kenyataan, gitu ya, realita yang benar-benar terjadi. Nah, kita akan tahu dulu, kita mengetahui dulu apa perbedaan
yang nyata dari fiksi dan non-fiksi ini. Kita pelajari dulu bersama-sama. Nah, mungkin kalian menjumpai beberapa teks yang termasuk fiksi, ada beberapa teks yang termasuk non. Bagaimana membedakannya, Bu? Tenang saja, mudah sekali. Nah, dari pengertiannya dulu, jika teks yang fiksi, berarti karya itu menceritakan sesuatu yang tidak terjadi sungguh-sungguh, sehingga tidak perlu mencari kebenarannya di dunia nyata. Kalau teks non-fiksi, karya sastra yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman yang benar-benar terjadi, gitu ya. Jadi kalau ada suatu karya judulnya adalah Bidadari dari Langit, ya, seperti itu. Atau mungkin ada lagi judulnya adalah Peri Tidur atau Peri Gigi. Nah, hal-hal seperti itu kan tidak nyata, gitu kan. Itu hanya imajinatif dan itu tidak perlu kalian cari kebenarannya karena itu hanya bersifat imajinatif. Artinya hanya karangan manusia saja. Nah, profesi seorang yang membuat karya fiksi itu namanya pengarang. Termasuk novel. Ya, itu di situ ada contoh-contohnya, novel, cerpen, drama. Sekalipun kadang cerpen maupun novel itu juga diangkat dari kisah nyata, tetapi yang namanya novel dan cerpen pasti ada sisi imajinatifnya, ada tambahan fiktifnya, sehingga bisa digolongkan di teks fiksi alias imajinatif. Sedangkan yang non-fiksi, ini profesi orang atau orang yang membuat karya non-fiksi ini disebut penulis. Contohnya adalah artikel. Nah, kalau kalian itu suka menjelajah di Google, ya, kalian mencari berbagai informasi, di situ mungkin akan banyak sekali artikel, ya. Banyak sekali artikel yang mana ada penulisnya pasti. Di situ pasti memaparkan berbagai informasi. Nah, itu termasuk karya non-fiksi. Nah, itu kalian bisa baca bahwa fiksi berasal dari bahasa Inggris disebut fiction, yang artinya membentuk, membuat, mengadakan, menciptakan, gitu ya. Jadi ciptaannya diri sendiri, ya. Itu pengarang, itu kerjaannya pengarang. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh teks fiksi. Nah, ini contohnya adalah Dongeng Empat Lembu Yang Malang. Nah, kalau ini kalian bisa jumpai di teks manapun, ya. Kalau kalian suka dongeng, kalian suka cerita rakyat gitu-gitu, ya, itu biasanya termasuk teks fiksi yang tidak nyata kebenarannya tapi terkenal gitu. Misalkan seperti Empat Lembu Yang Malang ini. Nah, ini kan hanya kisah-kisah karangan manusia, imajinatif, gitu ya. Tidak mungkin kan seorang singa bisa berbahasa manusia seperti ini, kan, gitu. Nah, berikutnya contoh yang teks fiksi. Nah, ini adalah bagian dari buku, gitu ya, seperti interaksi antar makhluk hidup. Nah, ini memang ada, gitu ya. Memang ini ada, ini adalah ilmu pengetahuan dan ini bisa dibuktikan. Kalian bisa membuktikannya di dunia nyata, gitu ya. Ini tentang simbiosis. Nah, ini ada di sains, nanti di tema 5 itu ada nanti tentang ekosistem, di mana di dalamnya juga ada simbiosis. Berikutnya, kita akan lanjut mempelajari yang namanya kata baku dan kata tidak baku dalam suatu paragraf. Nah, teman-teman, dalam bahasa Indonesia ini ada kata baku dan tidak baku. Kata baku itu adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sumbernya adalah KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata yang tidak baku ini bisa dilihat dari penulisannya yang tidak sesuai pedoman. Tapi bisa juga terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, susunan kalimat yang tidak sesuai, begitu ya. Contoh, ya, sebelum ke contoh, ciri-cirinya dulu ya. Nah, ciri-cirinya ini teman-teman. Kata baku itu secara keseluruhan, sebenarnya kata baku ini tidak dipengaruhi bahasa daerah.
dan kata baku ini tidak pernah rancu. Jadi teman-teman, di sini kata baku ini benar-benar ada di KBBI. Kata-kata yang sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan aturannya. Dan yang terakhir ini, yang di poin 8 itu tidak mengandung kata pleonase, artinya tidak berlebihan, tidak dilebih-lebihkan, gitu ya. Itu kata baku. Kalau kata tidak baku, ini cenderung bahasa percakapan sehari-hari. Biasanya bahasa daerah masuk di sini, gitu ya. Jadi bahasa Indonesia tapi terpengaruh oleh budaya setempat atau daerah tertentu, gitu ya. Kita langsung ke contohnya saja. Oke, ini contohnya teman-teman. Contoh kata baku di sini ada beberapa ya, seperti izin yang betul pakai Z. Kemudian ada, nah nomor 5 nih, apotek ya, yang betul itu apotek. Kalau yang tidak baku apotik. Tapi Bu, di pinggir-pinggir jalan itu mungkin ada juga tuh yang apotek tapi tulisannya apotik. Nah, itu ya tidak salah, tapi itu termasuk kata yang tidak baku, gitu ya. Nah, apotek. Jadi orang-orang yang bekerja di apotek itu namanya adalah apoteker, gitu ya, bukan apotiker. Nah, jadi yang betul adalah apotek. Kemudian ada teman. Nah, itu ya beda itu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi, kalau contoh yang lain lagi ya. Contoh yang lain lagi itu misalkan seperti praktik dan praktek. Nah, yang betul yang mana, gitu ya. Nah, kegiatan praktek ya, kalau kita sebutnya praktek, itu kegiatan yang dilakukan dalam praktek itu namanya praktikum. Sehingga kata bakunya adalah praktik. Bukan praktek tapi praktik pakai i, gitu ya. Praktik, kegiatan yang dilakukan namanya praktikum, bukan praktekum. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi contoh yang lain, resiko atau risiko. Nah, yang betul adalah, yang benar risiko, ri pakai i. Ya, seringkali kita mendengarnya pakai e gitu ya, resiko. Tapi sebenarnya yang betul adalah pakai i. Risiko. Nah, banyak sih sebenarnya teman-teman bahasa-bahasa sehari-hari yang mungkin itu sering kita dengar dan itu ternyata tidak baku. Nah, seperti contoh, hari ini kamu masuk sekolah toh? Nah, di situ ada bahasa yang tidak baku yang terpengaruh dengan bahasa daerah. Toh itu apa gitu ya? Kalau bahasa Indonesia nggak ada gitu, toh gitu. Kemudian kata enggak gitu, kamu masuk enggak? Nah, itu ada bahasa yang tidak baku juga. Dan lain sebagainya teman-teman, banyak sekali nih kata-kata yang tidak baku. Nah, mungkin kita lebih sering memperkatakan kata-kata yang tidak baku ya, karena bahasa sehari-hari memang cenderungnya kata-kata yang tidak baku. Nah, berikutnya teman-teman, di dalam paragraf, nah ini adalah tambahan di tema 5 ya teman-teman ya. Dalam suatu paragraf eksplanasi atau penjelasan ya, paragraf yang menjelaskan sesuatu seperti artikel maupun berita, itu biasanya mengandung ini. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa. Nah, ini seringkali menjadi patokan berita itu lengkap atau tidak. Biasanya ada apa yang terjadi, siapa yang terlibat, mengapa hal itu dapat terjadi, kapan ya, kapan kejadian itu terjadi, di mana peristiwa itu berlangsung, bagaimana cara menanggulangi atau bagaimana cara membuat dan lain sebagainya ya. Berapa jumlah benda atau mungkin jumlah orang atau jumlah apa gitu ya. Nah, teman-teman, ini penting untuk kita mengerti ya, supaya kita bisa memperoleh informasi yang banyak juga. Nah, begitu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, artinya berarti sudah selesai teman-teman materi tema 1 ini. Cukup singkat sih sebenarnya ya. Mungkin banyak sekali yang bisa kita tambahkan di materi ini. Kita yang penting banyak latihan, dan yang terpenting adalah kita harus belajar untuk memahami kalimat, memahami paragraf, dan juga kita banyak berlatih, gitu ya. Di masa-masa online seperti ini, di masa pandemi seperti ini, mari kita terus belajar, mari kita terus membangun diri kita
sehingga kita boleh terus memberikan yang terbaik, khususnya ketika kita sekolah online seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Sekian dari Bu Kristi untuk pelajaran Bahasa Indonesia di tema 1 plus tema 5 hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, dan sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.